Ketika pada suatu hari, semua orang sedang menunggu 19 juta lapangan pekerjaan, si Eren terbangun dari mimpi indahnya. Eren pun berkata, alhamdulillah cuman mimpi toh, aku sampai nangis loh bang. Eren pun bilang jangan ngadu ke bapakku ya, aku nangis tadi. Iya, tenang aja, ucap Mikasa. Lalu tiba-tiba ada om-om memalaknya meminta duit ke mereka. Eren pun berkata, wahai om pengangguran, negara lagi krisis, kau malah minta-minta. Dasar gak tahu diri, ucap kata si om ini. Buset, pinter amat dia ngomong. Lalu pas lagi jalan berlangsung, Eren yang suka ngeliat orang yang gak nganggur, tiba-tiba dikejutkan ada klub favoritnya pulang. Wah, keren banget, ucap si Eren. Si rambut kuning pun malu mendengarnya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu mencari anaknya, yang membuat drama baru. Wahai komandan klub, mana anakku? Komandan pun menjawab, ini anakmu. Lah, kok ini gimana ini bisa terjadi? Ucap si ibu. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Kalian kerja gak sih? Komandan pun berkata, iya, kami emang gak kerja kami. Kami hanya nongki-nongki di luar. Para warga pun mendengarnya. Wah, rugi dong kita bayar pajak selama ini, ucap si om botak. Mending kita kabur yuk, dah gak beres negara ini. Om ini tiba-tiba dipantuk. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti beneran diusir loh. Lanjut kedua bocah kehidupan nih pulang ke rumah. Si ibunya pun berkata, selamat datang. Buruan beres-beres dirimu karena bentar lagi kita tidak bisa ketemu loh. Maksudnya ibu mati gitu. Iya bener, tapi semoga aja tidak terjadi ya. Lagi asyik-asyik makan, si Mikasa ngadu bahwa Eren tadi nangis, wahai ibu. Ibu pun menjawab, kok bisa? Wahai Eren, kamu kok anak laki-laki kok nangis? Tidak boleh nangis loh ya, ucap si bapak. Biarkan toh masih kecil dia ini. Kan nantinya pas gede dia ini malah jadi villain yang kejam toh. Ya udah, bapak mau kabur dulu, takutnya cepat pindah alam gue kalau di rumah terus. Si bapak pun mau ngasih hadiah ke Eren nih. Nanti saat aku pulang, ada hadiah yang mau ku kasih, kau akan menjadi villain dan tidak akan pernah menangis lagi. Eren pun auto kegirangan mendengarnya. Dan di suatu tempat, ada seorang anak, kita sebut aja Armin. Armin pun berkata, kenapa kalian membuliku? Si anak nakal pun jawab, karena lu akan jadi orang jahat nantinya. Tiba-tiba ada Eren sok jadi pahlawan, padahal dia ini villain, dia ini ingin membantu. Tapi naasnya ada juga Mikasa yang lagi terkentut-kentut, yang malah membuat trio nakal ini langsung menghilang dari lane. Eren pun berkata, ya elah, segini doang kalian. Cukup sekali sampai terkencing-kencing kalian. Hahaha. Mari kawan, aku bantu, ucap kata Eren. Tidak usah bang, aku bisa sendiri. Tiga bocah ini pun nongkrong bareng di tepi kali, sambil membicarakan kekuatan warisan dan sepak bola. Ucap si Eren sambil kesal. Sial, kenapa Ronaldo gak pernah masuk final Pildun sih? Yaelah bang, Pildun udah berlalu, tapi kau masih ngebahas hal itu. Wajar saja kan, Ronaldo kan umurnya mau kepala 5 toh? Iya sih, tapi ngomong soal negara, kita tinggal di negara korup ini bener apes ya. Ngapain? Kok ngikut-ngikut dasar pengadu? Ucap si Eren. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikagetkan, sampai terkentut-kentut, dan para warga sekitar pun merasakannya. Para warga pun penasaran, apa tadi? Itu apa? Apa yang terjadi? Ketiga bocil kehidupan pun juga penasaran. Ayo kita lihat juga apa yang terjadi. Ayo, gaskan. Buset, apaan tuh? Itu apaan? Tunggu, itu Titan. Lah kok malah gini sih? Kan nanti ku suruh, malah duluan nyerang, ucap si Eren. Alamak, gede banget, temboknya malah disepak juga lagi. Semua orang pun terkaget-kaget melihatnya. Mereka ada yang terhempas karena angin, dan semua orang pada kabur dan lari terkencing saking paniknya. Eren pun ikut kabur, dan pengen berak setelah sampai rumahnya. Tapi naas, rumahnya malah hancur, dan malah ada ibunya di situ. Ibu kok malah di sini? Wahai anakku, kau picek ya aku kena reruntuhan ini, Ren. Sang ibu pun bilang lari aja, jangan pikirin ibu. Toh ini emang takdir yang ditulis sama author anime ini. Om pembalap pun tiba, ibu Eren berkata, woi pemabuk, tolong bawa anakku. Sang pemabuk pun berkata, yang bener, oke kalau begitu. Ya ampun, nasib-nasib, malah dibawa beneran toh, asem-asem. Dan cerita pun berakhir dengan awal sad ending guys. Dan inilah kisah Attack on Titan episode pertama.